Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Latifah dari Fakultas Kesehatan, Prodi Manajemen Rumah Sakit, dengan NPM 20 30 50 38 dari kelas MRS R3120. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen, Bapak Andreas Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI, MPDI. Disusun oleh Rati Nur Latifah dengan NPM 20 30 50 38 dari kelas MRS R3120. Dengan judul Penciptaan Alam dan Manusia Menurut Al-Quran. Yang pertama adalah konsep manusia. Konsep manusia dalam Islam diambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Menurut surat Al-Mu'minun ayat 12-16, manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku. Darah beku itu dijadikan mudghah. Mudghah dijadikan tulang. Tulang yang dibalut dengan daging dan kemudian dijadikan Allah makhluk lain. Surat As-Sajdah ayat 7-9 selanjutnya menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalamnya dan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Proses penciptaan manusia. Al-Quran telah menjelaskan dua unsur manusia yaitu jasad dan ruh. Keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses dan tahapan tertentu. Namun, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di surat-surat yang berkenaan dengan penciptaan manusia membicarakan tentang proses penciptaan unsur jasad. Proses atau tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Penciptaan jasad pertama diawali dari tanah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Selama proses berlangsung dari nutfah ke alaqah dan seterusnya, Al-Quran menyebutkan ada satu peristiwa yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Peristiwa itu adalah ditiupkan atau dimasukkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke janin tersebut. Tidak ada satupun ayat yang memberikan jawaban atas pertanyaan kapan dan bagaimana cara masuknya ruh tersebut. Namun, ada keterangan hadis yang menyatakan bahwa
Masuknya ruh pada usia janin berumur 4 bulan atau 120 hari. Selanjutnya, setelah ditiupkan ruh Allah menciptakan atau memberikan indera pendengaran dan penglihatan. Bahkan dalam ayat lain ditambahkan dengan qalb atau fuad. Urutan proses penciptaan manusia. Adam alaihissalam sebagai manusia pertama diciptakan dari tanah, yakni tanah liat dan lumpur hitam. Anak cucu Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi sperma yang tertumpah, memancar, dan hina. Kemudian setelah sperma menjadi alaqah menjadi mudghah, lalu ia menjadi idoman lahman. Pada proses di atas, poin 2 dan 3 berlangsung ditiupkanlah ruh di samping ruh Allah menciptakan atau memberikan indera pendengaran dan penglihatan dan hati. Setelah sampai pada masa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran paling cepat 6 bulan, mayoritas usia 9 bulan, dan pendapat lain 1 tahun. Lalu lahirlah bayi atau manusia sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.